Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pertemuan malam hari ini. Sekarang kita akan memperdalami tentang taukid dan badal. Taukid dan badal. Kemarin kita sudah mempelajari mengenai naat dan juga atau. Kalau di naat itu ada namanya naat hakiki, ada namanya naat sababi. Hakiki itu adalah naat yang merofakkan isim dohir. Kalau sababi merofakkan isim dohir. Contohnya kalau hakiki ja'a zaidun jamilun. Kalau yang sababi ja'a zaidun sa'ilatun zaujatuhu. Itu naat yang sababi. Kemudian ada kemarin pembahasan tentang atof. Ada namanya atof bayan, ada namanya atof nasab. Kalau atof bayan itu atof yang tanpa perantara huruf. Seperti contohnya Ja'a Sayyiduna Muhammadun. Lafaz Muhammadun ini menjadi atof bayan dari lafaz Ja'a, dari lafaz Sayyiduna. Kemudian kalau atof nasab itu adalah atof yang memerlukan perantara huruf atof. Contoh ja'a amrun wa zaidun, datang Amr dan Zaid. Dan huruf ataf sendiri terdapat beberapa huruf yang memiliki beberapa faedah sebagaimana yang sudah kita pelajari kemarin. Sekarang kita akan membahas tentang taukid. Definisi taukid. Taukid itu ada dua, ada taukid lafzi, ada taukid secara maknawi. Taukid lafzi itu mengulangi lafaz dengan lafaz yang sama atau sinonimnya. Itu namanya taukid lafzi. Sementara taukid maknawi itu ada beberapa lafaz khusus tanpa harus mengulangi maknanya, mengulangi lafaz yang sama. Contoh taukid yang lafzi. Ja'al ustad al-muallim. Datang ustad dan muallim. Ini terjemahnya bukan dan ya. Jadi terjemahnya itu kita menggunakan kata-kata taukid. Ja'al ustad al-muallim ini bisa kita terjemah ustad benar-benar datang seperti itu. Jadi terjemahannya itu menggunakan terjemah taukid. Contoh yang kedua idrib idrib. Ini kan pengulangan lafaz idrib. Ini bukan kita sebut pukul-pukul. Itu bisa kita terjemah pukullah dengan sungguh-sungguh, pukullah. Bukan berarti kita menerjemahnya itu pukul dan pukul, bukan. Tapi kita itu bisa menerjemah dengan pukul lah, seperti itu. Itu taukid lafzi. Taukid lafzi ini nggak ada patokan atau tidak ada huruf dan kalimat khusus. Tapi ketika menggunakan taukid lafzi itu ada kalimat yang diulang-ulangi. Baik itu sama, kalimatnya sama atau menggunakan sinonimnya. Yang kedua ada namanya taukid maknawi. Taukid maknawi itu adalah menggunakan kata-kata tertentu. Beda dengan taukid lafzi. Kalau lafzi itu dengan mengulangi lafaz, kalau taukid maknawi ini menggunakan lafaz-lafaz tertentu. Lafaz-lafaznya ada nafsun, ainun, kullun, ajma'u, kila, kilta, amatun. Itu semua kalimat-kalimat taukid.
Dalam taukid maknawi, taukidnya harus bersambung dengan domir yang kembali kepada makbu atau muakkad. Contoh, ja fasajadal malaikatu kulluhum. Ini contoh taukid maknawi menggunakan lafadz kullun. Maka setelah lafadz kullun itu harus ada domir yang kembali kepada lafadz yang ditaukiti. Karena dalam contoh ini adalah lafadz malaikat, maka domir yang digunakan adalah domir hum jamak. Atau contoh yang lain, Ja'a Ahmadu Ainu menggunakan lafadz Ainu, maka harus ada domir yang baru kembali kepada Ahmad. Andaikan Ahmad ini perempuan, misal Ja'at Fatimatu, berarti domirnya juga harus perempuan. Ainuha. Ini cuma berlaku dalam taukid maknawi. Kalau untuk taukid lafzi nggak perlu ada domir, hanya berlaku dalam taukid maknawi. Ja'a Ahmadu nafsuhu. Ja'a Ahmadu kulluhu. Ja'a Ahmadu jami'uhu. Itu semua harus menggunakan domir yang kembali kepada muakkad, lafaz yang ditaukiti. Kemudian tujuan dari taukid itu bisa menguatkan audien, mukhatabnya, meyakinkan jika misal ada audiennya ragu-ragu. Misal ada orang, saya bertemu dengan orang, saya bilang kepada teman saya itu, Ustadz datang, tapi dia ragu. Kalau saya cuma bilang Ustadz datang, ja'a Ustadz, dia ragu-ragu. Maka perlu saya ucapkan dengan menggunakan lafaz taukid. Bisa menggunakan taukid lafzi ataupun maknawi. Berarti nanti kalau saya menggunakan lafzi, ja'al Ustadz, ja'al Ustadz, bisa gitu. Ja'al Ustadz al-muallim, bisa juga begitu. Atau saya gunakan taukidnya berupa taukid manawi. Ja'al ustad ainuhu. Ainuhu. Harus ada domir. Menunjukkan bahwa isi pesan yang disampaikan benar-benar nyata. Membenarkan pernyataan jika audien mengingkari. Menolak sangkaan dari audien. Tapi yang perlu diingat, kalau dalam kaidah bahasa Arab, itu gak semata-mata, tidak semata-mata orang itu mengungkapkan langsung dengan taukid. Misal tiba-tiba kalian bilang Ja'a Ahmad, Ahmad itu gak moro-moro karena di dalam bahasa Arab itu ada kaidah kapan diharuskan menggunakan taukid. Kalau misal orang itu sudah percaya tanpa kita ucapkan taukid, terus kita menggunakan taukid, berarti kalam kita kurang bagus. Ini kalau kita tinjau dari aspek balaghahnya ya. Jadi kapan digunakan taukid itu ketika memang audiennya, mukhotabnya itu ragu atau ingkar terhadap perkataan kita. Misal, kalau kita bicara dengan teman kita udah tahu bahwa Ustadz ada di sekolah. Terus kita bilang kepada dia, Ja'al Ustadz, Ustadz datang. Lah, teman kita ini gak akan ingkar sudah. Maka cukup. Nggak usah ditahu gitu, Ja'al Ustadz gitu. Beda halnya kalau keadaannya menuntut untuk mentauqiti. Misal, pagi hari saya dan teman saya itu ngelihat bahwa Ustadz keluar, keluar dari sekolah. Kok tiba-tiba Ustadz datang? Saya pun bilang ke teman saya, loh ini kalau pakai Ja'al Ustadz, teman saya ini bakal ragu. Gak mungkin percaya, tadi Ustadznya keluar. Maka ketika itu baru kita bisa menggunakan taukid. Ja'al Ustadz al-muallim. Nah ini untuk menegaskan bahwa Ustadz benar-benar datang. Tuh, ini dalam konteks ilmu balaghahnya. Jadi penggunaan lafadz-lafadz yang mengandung taukid itu lebih baik diucapkan kepada mukhatab atau audiens yang memang akan ingkar
atau tidak percaya dengan perkataan kita kalau tidak disertai dengan taukid. Itu tujuan taukid. Muakkid wa jaizun fil ismi ayyu akada fayatsba'ul muakkidul muakkada fi aujuhil i'rabi wat ta'rifi la munakkarin fa'an muakkadin khala. Muakkid, isim yang menaukidi mengikuti muakkad, isim yang ditaukidi itu harus sama di dalam i'rabnya, nasab profajarnya, ma'rifatnya. Catatan, muakkad, isim yang ditaukiti itu kebanyakan tidak nakiro, bukan berupa nakiro. Kebanyakan itu adalah isim ma'rifat. Walabdul masyhuru fihi arba'u nafsun wa ainun thumma kullun ajma'u. Ini untuk pembahasan apa? Taukid maknawi itu ada empat lafadz yang banyak digunakan. Empat lafadz ini yang akan sering dijumpai baik itu di kitab atau di Al-Quran. Ini yang sering dijumpai. Yang pertama itu adalah lafadz nafsun, diri sendiri. Ja'al ustad nafsuhu. Ja'at Fatimah nafsuha. Itu semua menggunakan lafadz nafsun. Atau yang kedua, keadaan ainuhu. Ainun. Ra'aitul ustada ainuhu. Saya melihat ustadz, saya benar-benar melihat ustadz ainuhu. Atau kullun. Fasajadal malaikatu kulluhum. Fasajadal malaikatu kulluhum. Lafadz kullun sama jam'un ini, ajma'u ini kebanyakan diucapkan kepada lafadz-lafadz yang bermakna jamak. Contoh malaikat jamak. Tasolahal qaumu kulluhum. Ra'aitul qauma ajma'ahum. Tuh. Nafsun dan ainun untuk menghilangkan kepahaman majas. Nah, ini masuk ke pembahasan faidah. Faidah di antara faidahnya, kalau kita menggunakan nafsun dan ainun itu untuk menghilangkan kepahaman majas. Maksudnya majas di sini adalah kemungkinan lafaz tersebut bermakna lain. Hadarat talibu nafsu. Lafaz di sini lafaz talib. Talib ini kemungkinannya ketika saya mengatakan murid datang, itu bisa kemungkinan talibnya sendiri yang datang, atau temannya talibnya, atau saudara talibnya. Maka ketika saya mengatakan hadarat talibu nafsuhu, maka di situ makna-makna majas yang lain itu akan hilang. Jadi yang datang itu benar-benar talib. Marartu bit talibah nafsiha. Ja'at talibani anfusuhuma hadaratil mar'atani a'yunuhuma inna tulaba a'yunahum qad ja'at nisa anfusahum. Kalau tasniyah, nafsun itu menjadi anfus, nafsun dan ainun ketika lafat yang ditaukiti itu adalah lafat yang tasniyah dan jamak, maka nafsun dan ainun itu menjadi anfusun dan a'yunun. Yang awalnya nafsun, ketika datang ja'at talibani menjadi anfusuhuma. Begitu juga dalam lafaz ainun menjadi hadaratil mar'atani a'yunu umma. Innat tullaba a'yunahum. Qad ja'atin nisa'u anfusuhun. Menjadi lafaz anfusu dan a'yunu. Seperti itu ketika bersambung dengan lafaz tasniyah atau jamak. Ketika yang ditaukid itu lafaz tasniyah atau jamak.
Contoh lain misal untuk menghilangkan majas. Misal ada biasanya yang dibuat contoh dalam majas itu kan asadun. Asadun itu kan bisa bermakna macan, bisa bermakna orang yang galak, orang yang pemberani. Kemudian ketika kita mengatakan kepada teman kita, ada macan, macan beneran yang datang, maka kita bisa gunakan taukid. Hadarul asad anfusuhu. Hadarul asad an nafsuhu. Berarti yang kita maksud di sini adalah makna hakiki, makna yang benar daripada lafaz asad tersebut. Bukan yang kita kehendaki asad yang bermakna hewan yang buah, bukan manusia yang pemberani. Itu maksud dari menghilangkan kepahaman majas. Kemudian untuk lafadz kullun dan ajma'u itu bisa memiliki makna keseluruhan dan meliputi. Jadi ketika lafadz kullun dan ajma'u ini digunakan, maka yang dikehendaki adalah keseluruhannya. Dalam contoh hadaratul laba kulluhum, misal di situ ada 100 murid, berarti yang hadir itu kulluhum, semuanya datang. Kalau saya cuma bilang hadaratul lab, datang murid, ini bisa saja dari ke 100 murid ini cuma sebagian, bisa juga semuanya yang hadir, atau bahkan cuma satu orang yang hadir. Tapi tetap katanya kita menggunakan hadaratul lab. Baru ketika nanti kita mengatakan hadaratul lab kulluhum, maka bisa dipastikan bahwa tulab yang hadir itu seluruhan, semuanya. Hadaratul lab jami'uhum. Ajma'u ini bisa juga menggunakan lafaz jami'u. Hadarul qawum ammatuhum, semuanya. Inna tullaba ammatahum qad hadaru wa 'alan nasi kullihim ayya'budullah wa 'alan nasi ayya'budullah. Maka semuanya harus menyembah Allah, nggak ada pengecualian. Wa ghairiha tawabi'un li ajma'a min aqta'in wa abta'in wa abso'a. Juga ada lafaz-lafaz yang mengikuti, yang juga bisa dijadikan sebagai taukid, yang sama dengan wazan ajma'ah. Contoh ada lafaz abta'a, akta'a, dan abso'a. Contohnya, kaja'a Zaidun nafsuhu. Ini contoh seluruhnya ya. Ja'a Zaidun nafsuhu. Berarti nafsuhu ini taukid dari Zaidun. Wa qul ara jaisal amir. Saya melihat pasukan Amir. Siapa yang dilihat? Kullahu. Semua pasukan Amir. Wa tufta haulal qaumi ajma'ina. Tuftu haulal qaum. Saya mengelilingi seluruh kaum. Ajma'in, seluruhnya. Untuk ajma'ina dan yang akta'ina ini, itu meskipun nggak ada domirnya nggak apa-apa dalam prakteknya. Matsbu'atan binahwi akta'ina. Tuftu haulal qaumi akta'ina. Jadi hal. Wa in tu'akkid kilmatan a'attaha bilafdiha kaqaulikan tahantaha. Untuk taukid lafdi, itu terserah kalian bisa, kita itu bisa mengulangi satu kalimat atau mengulangi kata kerjanya saja, terserah. Misal ada contoh istaro itu kitaban, bisa istarotuina yang kita ulang, bisa kitabannya, bisa dua-duanya diulang. Istaro itu kitaban itu boleh. Istaro itu kitaban juga boleh. Istaro itu kitaban itu juga dibenarkan. Jadi dalam taukid maknawi, dalam taukid lafzi itu bisa mengulangi entah itu amilnya atau lafadznya. Ada pertanyaan sampai sini sebelum ke bab badal? Ada pertanyaan?
Kalau nggak ada, kita lanjut ke pembahasan badal. Babul badal. Badal ini kan kalau secara arti adalah ganti, pengganti. Jadi lafaz yang kedua itu adalah ganti dari lafaz yang pertama untuk menjelaskan. Secara istilah badal adalah tabi yang disengaja dimaksud dengan hukum tanpa ada lantaran. Tabi atau matsbu. Jadi ketika badal itu berarti yang dikehendaki itu memang disengaja, ada kalanya sengaja, ada kalanya tidak. Ja'a Sayyiduna Muhammadun. Dalam contoh sini, lafaz Muhammadun itu menjadi badal dari lafaz Sayyiduna untuk menjelaskan Sayyiduna yang dimaksud di sini siapa. Oh, Sayyiduna di sini adalah Muhammadun. Maka Muhammadun ini badal dari lafaz Sayyiduna. Pengecualian dari takrif barusan, badal itu kan disengaja. Ada taukid, ada kemudian tanpa perantara. Kalau menggunakan perantara itu bisa menggunakan bisa itu adalah ataf nasab. Kalau yang tidak disengaja itu bisa zaidul akil, naat, taukid atau bayan. Idza ismun aw fi'lun limithlihi ta'ala wal hukmu lisani wa in atfin khala faj'alhu fi i'rabihi kal awwali mulakkiban lahu bi lafdil badali. Jika ada isim atau fi'il yang menyandingi semisalnya isim setelah isim atau fi'il setelah fi'il dan hukumnya pada kalimat kedua sama dan hukum lafadz yang kedua itu sama seperti lafadz yang pertama dan an atfin khola dan tidak ada huruf ataf maka faja'al fi i'rabihi kal awal maka huruf yang kedua itu kalimat yang kedua itu jadikan sebagaimana i'rabnya kalimat yang pertama dan itu disebut badal. Contoh, Ja'a Sayyiduna Muhammadun. Ini ada lafaz Muhammadun yang menyertai lafaz Sayyiduna. Dan ini disepikan dari huruf ataf. Maka lafaz Muhammadun itu harus dibaca rofa sama sebagaimana lafaz Sayyiduna sebagai badal. Ja'a Muhammadun, Ja'a Sayyiduna Muhammadun. Berarti lafadz Sayyiduna itu dijelaskan dengan lafadz Muhammadun. Kemudian pembagian badal kulun wa ba'dun wa istimalun wa ghalat kada ka idrabun wa bil khamsin dobat. Pembagian badal itu ada 5. Ada badal kullun min kullin, ada badal ba'dun min kullin, istimal, ada badal ghalat, ada juga badal idrab. Itu ada 5 pemahamannya. Untuk badal kullun min kullin, badal kullun min kullin yang dikehendaki lafaz kedua sama dengan lafaz yang pertama. Jadi secara keseluruhan yang dikehendaki lafaz pertama itu juga dikehendaki dari lafaz kedua. Contoh ja'a Sayyiduna Muhammadun, Sayyiduna Muhammadun. Siapa Sayyiduna ini? Ya Muhammadun. Siapa Muhammadun ini? Ya Sayyiduna. Ini semuanya tercakup dalam badal tersebut. Bukan sebagian, bukan separuh. Contoh, kaja ani Zaidun akhuka. Datang kepadaku saudaramu Zaid. Berarti yang dimaksud saudaramu di sini siapa? Ya Zaid. Yang dimaksud Zaid di sini ya saudaramu itu kulun min kullin. Semuanya secara keseluruhan
Di situ adalah badal kul min kul. Kalau ba'dun min kul, bedanya dengan kulun min kul, ba'dun min kul itu adalah sebagian, yang dikehendaki adalah sebagian. Lafat yang kedua, lafal yang kedua bagian dari lafat yang pertama, itu ciri-cirinya. Misal akal turrogifa thuluthahu. Saya memakan roti sepertiganya saja. Sepertiganya saja. Atau misal saya bilang, saya mengambil mobil bannya saja. Akhadtus sayyarata, akhadtus sayyarata, apa bahasa? Akhadtus sayyarata, bannya saja, misal itu. Atau saya melihat murid, tapi yang saya lihat cuma Zaid. Ra'aitu tullab Zaid. Itu bisa bermakna kul ba'dun min kul. Contoh wa akal indi roghifan asfahu wa qad wasol. Itu bedanya antara kul min kul sama ba'dun min kul. Lalu ada namanya badal istimal. Badal istimal itu adalah lafaz yang pertama mencakup lafaz yang kedua. Jadi yang dikehendaki itu adalah bagian dari lafaz yang pertama, tapi bukan bagian itu. Contoh, yujibuni Zaidun ilmuhu. Saya kagum kepada Zaid. Siapa yang dikagumi? Zaid. Apanya? Ilmunya, ilmuhu. Jadi ilmuhu ini adalah bagian dari Zaid. Atau suriko Zaidun maluhu. Hartanya Zaid dicuri. Zaid dicuri hartanya. Suriko Zaidun maluhu. Nah, dalam contoh ini termasuk dari badal istimal. Karena yang menjadi mubdal itu adalah bagian dari mubdal minhunya. Contoh yujibuni zaidun ilmu. Saya kagum kepada Zaid. Apanya yang buat kagum ilmu? Kemudian berikutnya bagian yang keempat, badal ghalat. Badal ghalat ini terjadi ketika ada kekeliruan di dalam pengucapannya. Tidak disengaja menyebutkan lafaz pertama disebabkan sabukul lisan. Akal tuh khubzan lahman. Dia sebenarnya itu makan makan daging. Kok dia pertama bilang akal tuh khubzan, lalu dilanjut dengan lafaz lahman. Nah, itu namanya badal ghalat. Ilayya zaidun ilmahu alladhi wa qad rakibtul yawm bakran al-farsha. Ini contohnya badal ghalat. Rakibtu bakran al-farsha. In kulta bakran duna qasdin fa ghalat. Kalau pengucapannya itu tanpa niat disebut ghalat, kalau dengan niat disebut idgham. Badal idgham adalah menyengaja menyebutkan lafal awal, kemudian memalingkan hukum kepada lafaz yang kedua. Ilayya Zaid darabtul jaisa al-amir. Rukibtul yaum darabatul jaisa al-amir. Ini yang dipukul sebenarnya adalah amir, tapi sengaja mengucapkan lafaz jaisa di awal. Darabtul jaisa al-amiro. Itu namanya badal idgham. Bedanya antara idgham dengan ghalat,
Itu ada di niat awal pengucapan lafaz yang pertama. Kalau lafaz yang pertama itu diucapkan dengan sengaja, darabtul al-jaisa al-amir, itu maka menjadi idrob. Kalau yang di awal lafaz awal itu disebutkan tanpa sengaja, tabukul lisan. Contoh, sebenarnya saya pukul Amir, tapi saya keceplosan bilang Jais. Darabtul Jaisa al-Amir tanpa disengaja saya mengucapkan lafaz Jais, maka itu menjadi badal badal ghalat. Kalau sengaja idrob, kalau tanpa sengaja itu ghalat. Dan yang terakhir, menyangka menyebutkan lafaz pertama, kemudian nampak jelas kesalahan penyebutan tersebut hingga mutakallim menyebutkan lafaz kedua. Ini sama dengan badal ghalat, cuma kesalahan yang tampak pada badal nisyan itu lebih kentara. Contoh, Raqibtu Bakron al-Farsha. Saya menunggangi bakar kuda. Ketika menggunakan lafaz awal, saya menunggangi bakar, ini tanpa jelas kesalahan dari pengucapan itu. Lalu pada akhirnya dirubah menjadi farsha. Kalau yang barusan dorobtul jaisa al-amir, meskipun diucapkan lafaz jaisa itu diucapkan dengan kekeliruan, itu tidak terlalu jelas. Maksudnya, ya masuk akal juga kalau orang itu memukul jais, bukan si amir. Beda dengan contoh rokib tu bakron. Kalau rokib tu bakron saya menunggangi bakar, ini tampak jelas dari artinya saja tampak jelas bahwa lafaz itu keliru. Maka kemudian disusul dengan lafaz al-farsha untuk menjadi badal pengganti dari lafaz bakron yang salah diucapkan barusan. Nah, itu itu dia pembagian badal. Ternyata ada 6 ya. Kalau di Nandom disebutkan ada 5, ini prakteknya ada 6. Ada badal kullun min kullin yang berarti artinya itu adalah semua yang dikehendaki ya itu semua dia dengan hakikinya yaitu contoh jaa akhuka Zaidun, saudaramu datang, saudaramu Zaid. Siapa saudaramu ya Zaid? Siapa Zaid ya saudaramu? Atau yang kedua ba'dun mingkul sebagian. Akal tu sama kata roksaha. Saya memakan ikan roksaha. Apanya yang kamu makan? Kepalanya saja, yang lain nggak saya makan. Karena kepala ikan itu merupakan sebagian dari ikan. Atau yang kedua badal istimal. Lafaz yang kedua merupakan masih tercakup dari lafaz yang pertama. Contohnya, tu'ajibuni zaidun, tu'ajibuni zaidun ilmuhu. Zaid membuatku kagum ilmunya. Aku kagum kepada Zaid ilmunya. Yang dikehendaki kagum pada Zaid itu apa? Ilmunya saja. Ilmunya, saya kagum pada Zaid itu ilmunya. Atau ada badal gholat dan namanya badal idrob. Sama-sama terdapat kekeliruan. Cuma kalau gholat itu tanpa sengaja, kalau idrob itu disengaja. Contoh, Dorobtu al-jaisa al-amiro. Saya memukul tentara ketuanya. Ketika penyebutan lafaz tentara itu dengan sengaja, maka itu namanya badal idrob. Kalau tanpa sengaja menyebutkan lafaz jaisa, itu namanya ghalat. Itu perbedaan badal ghalat sama idrob. Kemudian ada namanya badal nisyan. Bedanya nisyan sama ghalat ini adalah meskipun sama-sama tidak disengaja, bedanya dalam badal nisyan ini kesalahan yang diucapkan itu sangat kentara. Misal Rokibtu Bakron al-Farasya, saya menunggang bakar Ayil Farasya. Atau misal saya bilang akaltu al-hajaro, akaltu al-hajaro al-khubza. Nah, ini kan saya memakan batu roti. Saya memakan batu yaitu roti. Lah, berarti lafaz batu di awal itu merupakan kekeliruan yang nggak masuk akal. Kekeliruannya sangat kentara. Masa ada orang makan batu?
maka di situ bukan masuk kepada badal ghalat, melainkan masuk kepada badal nisyan. Ada yang dipertanyakan sampai sini? Ada Ustaz. Halo? Silakan. Berarti berarti semua itu Ustaz badal adalah kata kedua Ustaz ya. Seperti Rokib Dul Bakron Al-Farsa, maka badalnya Al-Farsa. Hmm. Halo? Nah, Ya, gitu kan Ustaz? badal itu lafadz yang kedua itu disebut badal, yang pertamanya mubdal minhunya. Ya. Kemudian misalnya Ajib Ajib nih Zaidun ilmuhu. Berarti ilmuhunya itu sebagai badalnya Ustaz ya, ilmuhu. Hmm. Ilmuhunya kalau misal kita irobi, rokib tu bakron al-farsha. Rokib tu fi'il madi, fi'il madi dengan domir ta. Bakron nasob menjadi maf'ul. Al-farsha nasob menjadi badal dari lafad bakron. Kalau penyebutannya al-farsha itu badal, bakron itu mubdal. Badal itu susunannya, al-farsha itu mubdal, bakron itu mubdal minhunya. Jadi dalam tabi, tabi itu kan ada naat, taukid, badal, sama apa? Bayan. Itu ada tabinya, ada istilahnya. Contoh, dalam badal, lafaz pertama itu disebut mubdal minhu, lafaz yang kedua itu disebut mubdal. Rokibtu bakron al-farsha. Bakron itu mubdal minhu, al-farsha itu mubdal. Secara keseluruhan, susunan bakron al-farsha ini adalah badal, seperti itu. Oh, Jadi berarti kalau, gabungan ya. ya silakan. Berarti seperti mudhof ilaih Ustaz ya. Mudhof ilaih menjadi idhofah. Idhofah itulah mudhof dan Nah, mudhof. Oh gitu ya. Oh, iya Ustaz. ya, seperti dalam idofah, yang pertama mudof, yang kedua mudof ilaih. Kalau di bab maktuf atau huruf atof, ja'a Zaidun wa Bakrun. Zaidun wa Bakrun itu namanya susunan atof. Zaidun huruf pertama itu maktuf alaih. Wawuhnya itu huruf atof. Huruf Bakrunnya itu adalah maktuf. Kalau di atof, maktuf alaih sama maktuf. Kalau di naat ada naat, ada man'ut. Kalau di naat penamaannya itu sama. Yang huruf kedua itu naat, yang pertama Man'ut. man'ut. Kalau badal tadi Ya, itu apa Ustaz? kalau di Badal badal kata apa? itu mubedal, mubedal Badal. yang pertama mubdal minhu. Jadi kalau kita lihat contoh bakron al-farsha, bakron ini menjadi mubdal minhu, al-farsha ini menjadi mubdal. Badal. Ada pertanyaan lagi? Tanya Ustadz, Silakan. dari keenam badal dari keenam badal itu kan macam-macam ya. Untuk menentukan itu nanti apakah kita merujuk kepada maknanya atau memang dari lafal-lafalnya itu sudah ada perbedaan, Nah, bagus. Ustadz. Yang pertama kalau dalam badal itu memang yang harus dipahami adalah maknanya. Hmm. Misal contoh ya, kalau maknanya itu secara jelas keseluruhan, contoh yang pertama, Ra'aitu Ustad Ahmad. Ra'aitul Ustad Ahmad. Oh, berarti Ustad ini adalah Ahmad. Apakah Ahmad ini sebagian dari Ustad? Kan bukan. Maka gak cocok kalau dijadikan badal ba'dun mingkul. Apakah Ahmad ini adalah bagian dari Ustadz? Bukan, Ahmad ini ya Ustadz. Maka kalau dijadikan bagian, nggak cocok dijadikan istimal. Apakah keliru? Apakah sama antara Ahmad sama Ustadz? Sama, nggak cocok kalau dijadikan ghalat ataupun nisyan. Kalau badal kulun min kul, berarti lafadz yang kedua itu memang lafadz yang pertama, cuma beda penyebutan saja. Bisa itu pangkatnya, gelarnya. Kayak contoh yang pertama, Ja'a akhuka Zaidun. Akhuka itu kan gelarnya, Zaidun itu namanya. Untuk contoh yang kedua, yang Ba'dun Mikul,
itu ada biasanya ada sebagian, ada bagiannya, sebagian dari barang itu. Misal, saya mencuri mobil, bannya, saya memiliki mobil, kuncinya saja. Kunci ini kan bagian dari mobil. Nah, dan termasuk dalam dan bagiannya itu adalah bagian dohir dari mobil itu. Contoh tadi akal tu ar-raghifa sulusahu. Saya makan roti sepertiganya. Lah itu baru bisa diarahkan kepada al-ba'dun mingkul. Kalau sudah ada sepertiga, setengah, seperempat itu berarti ba'dun mingkul. Kalau misal badal istimal, ini cara membedakannya. Badalnya itu bukan bagian asli dari mubdalnya. Contoh Zaid, apanya? Ilmunya. Ilmunya Zaid ini kan bukan bentuk Zaid secara dohirnya. Atau hartanya Zaid. Harta dan Zaid ini beda. Cuma harta ini adalah bagiannya Zaid. Istimal memiliki Zaid. Untuk yang ketiga, tiga terakhir kayak bal, nisyan, ghalad, dan idrob, itu cara menentukannya. Lafadz yang pertama dan kedua itu beda. Yang dimaksud jelas beda karena ada perbedaan. Contoh, saya memukul pasukan Amir. Amir dengan pasukan ini beda. Contoh berikutnya Rokib tu Bakron Al-Farsha. Saya menunggangi kuda. Saya menunggangi bakar, yaitu kuda. Kuda sama bakar ini kan dua hal yang beda sudah. Nah, di sini bisa nisyan juga bisa ghalat ataupun idrob. Tergantung nanti apa disengaja atau tidaknya. Dan juga apakah kesalahannya jelas atau tidak. Jadi tetap tinjauan pertamanya itu adalah makna dari lafadznya tersebut. Nggak ada patokan lafadz, nggak ada lafadznya, nggak ada patokan lafadz yang jelas. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, besok pertemuan berikutnya kita akan ini kan pembahasan tabi, naat atau bayan badal ini taukid sudah selesai. Jadi nanti di pertemuan berikutnya, besok ini mungkin masih di sorofnya dimaksud. Setelah itu di Imriti kita akan pembahasan yang lainnya. Izin Ustaz, Insya Allah, untuk bayan, ya silakan. untuk bayan sudah dijelaskan kau Ustaz, untuk bayan. Atau bayan sudah. Atau bayan Oh tuh iya Ustaz. mirip-mirip badal. Atop sama bayan tuh sama Ustaz ya? Kenapa? Atop sama bayan. Sama kau Ustaz? Sama bisa dibilang tidak. Cuma atau bayan itu kalau kita lihat tarif yang di atas tadi, atau bayan itu hukum yang tidak disengaja. Entah saya masih belum memahami maksud hukum tidak disengaja. Tapi kebanyakan ketika ada contoh Abu Hafsin Umaru, itu bisa dijadikan atau bayan, bisa kita katakan itu badal. Kadang pemanaan atau bayan juga ada yang mananya atau badal sama. Oh iya. Waktu dia masuk atop Ustaz ya? Iya. Kalau ada yang ke beberapa kemarin ada ya yang nanya-nanya, ada yang praktek sendiri lalu dikirim ke saya, itu bagus sudah buat prakteknya. Jadi misal kalian itu Ustaz, mau ingin nanya Ustaz. mengerjakan apa, itu bisa langsung dikerjakan, kemudian dikasih ke saya. Kalau misal saya belum ngirim jawaban, berarti itu saya mesti nyari jawabannya. Kayak kemarin siapa itu tanya Rofi'i kalau nggak salah, nanya tentang Rifaidat. ah, domir sya'an siapa itu saya lupa namanya. Oh, ada. Yang nanya itu saya masih belum dapat jawaban, makanya belum saya jawab dan masih mencari jawabannya. Kalau ada yang nanya atau ada yang apa, saya mau mengi'rab Ustaz, mencoba i'rab di kitab Ustaz, bisa langsung di sendiri, dikirim saya pribadi. Jadi nanti saya bisa bantu menjelaskannya. Bisa Ustaz, dipaham? mau nanya Ustaz. Ya, silakan. Kalau
ini kan saya lagi baca Fathul Mu'in dan babus sholati hiya syar'annya jadi badal ya San? Atau apa tuh? Gimana? Bisa diulang? Babus sholati hiya syar'an. Nah, syar'an Iya. kan bab itu mudhof as-sholati mudhofun ilaih. Nah, syar'annya itu menjadi badal dari sholat. Benar nggak San? Sar'an itu menjadi dorof. Zorof dari Itu namanya dorof apa namanya? Nazhul khofid. Itu awalnya ada huruf jar, fisar'i, kemudian fi-nya dibuang, jadilah hmm, syar'an, nazhul khofid. Istilahnya dorof yang dari nazhul khofid. Dan juga badal ini kan, misalkan syar'an itu mau sampean jadikan badal, itu kan udah hmm, gak cocok. Maksudnya babus solati, babunya rofa, solatinya jer. Kok bisa serkan nasob ya, berarti itu gak cocok kalau dijadikan badal. Kan harus sesuai harokatnya. hmm. Ya, mungkin itu. Nanti kalau ada yang mau mentak tarkib lagi, bisa langsung dikirim pribadi ke saya ya. Insya Allah saya Jika, koreksi. jika Kita, kita cukupkan pertemuan malam hari ini. Besok kita pembahasan izin di Ustaz. Nadom Maksud. Sekian dari saya. Izin Assalamualaikum Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.